tentara Nika Belanda semakin bertindak durjana. Nika Belanda dengan sengaja membuka kantor dan mendaku penguasaan atas kota Jakarta. Mereka bahkan berusaha menculik dan membunuh beberapa tokoh nasional. 21 November, Muhammad Rum, Ketua Komite Nasional, ditembak oleh Nika Belanda di rumahnya. Peluru menembus paha kiri dan harus dirawat selama 70 hari di Rumah Sakit CBJ atau kini Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. 26 Desember 1945, Menteri Sultan Syahrir dikejar dan nyaris dibunuh sampai diselamatkan polisi militer Inggris. Demikian juga dengan Menteri Keamanan Rakyat Amir Sarifuddin yang menjadi sasaran tembak pada 28 Desember 1945. Ia selamat karena peluru meleset dan hanya mengenai mobilnya. Situasi yang berbahaya ini juga mengancam keselamatan Bung Karno, proklamator dan Presiden Republik Indonesia. Ia beberapa kali mendapat ancaman dan teror yang mengerikan. Atas situasi yang genting ini, Presiden Soekarno kemudian mengadakan rapat terbatas pada 1 Januari 1946. Rapat itu menghasilkan keputusan bahwa keselamatan para pejabat negara yang ada di Jakarta berada dalam bahaya. Kendali atas eksistensi Republik Indonesia harus dilakukan dari luar Jakarta. 1 hari setelah rapat ini, Raja Kesultanan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, mengutus kurir ke Jakarta. Sri Sultan menawarkan kepada Presiden Soekarno untuk memindahkan ibu kota ke Yogyakarta. Jakarta oleh karenanya merupakan tempat yang tepat bagi pemerintah Republik untuk memantapkan kedudukannya. Ketika pada bulan Januari 1946, Jakarta menjadi terlalu berbahaya berhubung kembalinya pasukan dan pemerintahan kolonial Belanda. Setelah berdiskusi dengan para pemimpin yang lain, 3 Januari 1946, Soekarno memutuskan pemindahan ibu. Berbicara tentang periode antara 45-49 dalam arti kata ketika kita melakukan mempertahankan kemerdekaan kita, ada berbagai faktor yang harus diketahui dulu. Misalnya begitu selesai perang panas, Perang Dunia Kedua, maka kemudian terjadi Perang Dunia dalam arti kata Perang Dingin. Perang antara dua kekuatan ideologi. Ideologi kapitalis liberalistik Amerika, Inggris, Eropa Barat berhadapan dengan Marxis komunis, Uni Soviet, Stalin ketika itu, Uni Soviet dan Eropa Timur. Internal kita terjadi juga perpecahan cara berhadapan. Apakah kita akan melakukan seperti misalnya Persatuan Perjuangannya Tan Malaka, itu menolak perundingan. Makanya ketika Linggarjati dilakukan, oposisinya sangat kuat kan, itu. Lalu kemudian nanti baru masuk ke Renville setelah Syahrir menyerahkan, lalu kemudian diganti oleh Amir Sarifuddin dan Amir melakukan perundingan itu. Kesepakatan melalui jalur diplomasi tidak lebih hanya jeda semu perdamaian. Belanda tak bisa berlama-lama dalam status quo kekuasaan atas tanah koloni lama di bumi Nusantara. Mereka telah mengerahkan lebih dari 100.000 pasukan yang jelas memakan biaya tidak sedikit di tengah kehancuran perekonomian Belanda pasca Perang Dunia Kedua. Belanda harus segera bisa menguasai komoditi-komoditi penting, terutama perkebunan gula di Jawa, karet di Sumatera, juga minyak bumi. Kalangan militer mereka
telah membuat perhitungan. Kota-kota penting Republik dapat dikuasai dalam hitungan minggu dan 6 bulan untuk wilayah Republik secara keseluruhan. Akhirnya, 20 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militer pertamanya di Indonesia. Belanda sendiri menamakan gerakan ini sebagai aksi polisionil, yaitu kebijakan penegakan ketertiban di wilayah dalam negeri sendiri. Gerakan dan penamaan aksi demikian ini tidak lain adalah delusi yang mengabaikan kenyataan telah terpenuhinya syarat sah Indonesia sebagai negara merdeka. Belanda telah melakukan invasi ke wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang telah diakui Belanda dalam Perjanjian Linggarjati. Dengan agresi ini, Perjanjian Linggarjati pun resmi dilanggar oleh Belanda. Pertempuran-pertempuran itu menyadarkan Nasution sebagai panglima bahwa kita tidak bisa perang melawan Belanda dengan linear perang. Oleh sebab itu lahirlah gagasan gerilya. Gerilya itu kucing-kucingan, dan tekanannya doktrinnya Nasution itu mengepung tentara Belanda dari desa-desa. Ini kemudian melahirkan keyakinan doktrin tentara berperang bersama rakyat melawan Belanda, dan kemudian dipraktekkan lagi ketika perang gerilya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pengalaman itu dikelola oleh tentara menjadi dasar doktrin berperang bersama rakyat melawan Belanda, dan itu dipraktekkan. Itu dari praktek. Nasution kan bergerilya di gunung-gunung. Kalau Anda baca memoir Nasution kan itu diceritakan. Demikian juga pasukan Siliwangi yang lain dan pasukan-pasukan yang lain, dan itu sebabnya Nasution kan mengatakan kita tidak mengalahkan tentara Belanda, kita membuat mereka kepayahan. Mereka tidak terlatih perang seperti kita. Sepanjang apa yang disebut sebagai Garis Van Mook. Garis Van Mook adalah pengakuan Belanda atas wilayah terdepan yang mereka duduki melalui agresi sebagai wilayah kekuasaan Belanda. Dalam kenyataan di lapangan, wilayah di belakang Garis Van Mook sesungguhnya masih dikuasai oleh pihak Republik. Akibatnya, wilayah Indonesia tinggal tersisa di sebagian Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian Sumatera. Pembagian wilayah yang demikian ini secara kasat mata sangat merugikan Indonesia dan menjadi kemenangan besar bagi Belanda. Akan tetapi, para pemimpin Republik pada saat itu terutama memiliki misi besar yang lebih strategis, yakni eksistensi Indonesia yang diakui resmi oleh dunia. Bahwa Indonesia sebagai bangsa dan negara yang merdeka memang telah terbukti. 18 Desember 1948 malam, Letnan Jenderal Simon Hendrik Spoor berada di Pangkalan Udara Andir, Bandung. Esok subuh, dia akan memimpin langsung Operasi Krai. Misi dari operasi militer ini adalah untuk merebut ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta, menangkap pemimpin politik, dan menghancurkan kekuatan tentara Republik. Akhirnya menguasai kembali Indonesia, yang berarti Republik Indonesia dihapuskan dari peta dunia. Operasi Krai, yang berarti operasi gagak, dirancang Spoor dengan menggunakan unsur pendadakan dan kecepatan. Pukul 5:15 pagi, landasan udara Maguwo dihujani bom dengan pesawat pengebom B-25 Michel. Pukul 6:45, dua kompi pasukan KST Baret Merah, Korps Special Trooper, pasukan khusus kerajaan Belanda yang bermarkas di Batu Jajar, diterjunkan dari pesawat Dakota C-47. Spoor
Mengikuti aksi militer ini dari pesawat B-25 Missile, dia berharap dapat melihat langsung kehancuran Indonesia yang memusatkan kekuatannya di Yogyakarta. Maguwo berhasil dikuasai tanpa perlawanan berarti dari tentara Indonesia yang berada di pangkalan udara Maguwo. Begitu pangkalan Maguwo dikuasai pasukan KST, pesawat pengangkut Dakota langsung menuju Semarang. Menjemput 2 batalion infanteri Baret Hijau, dibutuhkan 120 sorti untuk memobilisir 2 batalion pimpinan Kolonel Van Beek. Pada hari itu juga, bergerak 2 batalion dari Salatiga. Pasukan ini mengambil rute lewat Kartosuro untuk kemudian membagi kekuatan. 1 batalion mengarah ke Solo dan 1 batalion langsung menuju Yogyakarta. Di utara Jawa, 1 batalion tempur merebut Cepu dan Rembang untuk kemudian bergabung dengan Brigade Tempur Marinir yang mendarat di Pantai Tuban. Belanda mengerahkan kurang lebih 15.000 tentara, diperkuat dengan pesawat tempur, pesawat pembom, pesawat pengangkut, tank, artileri, dan kendaraan angkut. Dalam film dokumenter karya Lulovkirs, Jenderal Abdul Haris Nasution yang waktu itu berpangkat kolonel dan menjabat Panglima Tentara dan Teritorium Jawa bercerita. Dachten als ze ons in Jogja konden beuken bijvoorbeeld. Ja, we waren niet van plan om daar ons eigenlijk te laten beuken. Om daar niet in die killing ground te komen, dat is niet als plan. Dus wijken, alsmaar wijken. En het spoor had gepland, hoorde ik later. Na 3 maanden is rust en orde. Na 3 maanden begon het juist. Toen ze de zaak niet onder controle kunnen krijgen, toen moesten ze terreur gaan toepassen. Ja, dat kwam nogal veel voor. En het is begrijpelijk, want ik maakte hetzelfde mee later met de TNI tijdens zijn eigen anti-guerrilla-activiteiten op verschillende eilanden. Je kan aanvoelen als militair dat je als wekenlang, maandenlang in een streek zit waar iedereen vijandig is, waar iedereen jou maar harceleert. Ik geloof dat je je ook niet kan beheersen soms. Maar juist aan de andere kant, terreur is het begin van de nederlaag. Want als een troep al terreur gaat uitoefenen, is zijn moreel niet meer hoog. En dan krijgt het volk helemaal aan de andere zijde. Wij hebben erop gerekend, dat staat ook in mijn instructies, ze zullen met terreur werken. Maar terreur zal aan onze kant goed werken. Want dan gaat het volk helemaal naar onze kant toe. Belanda awalnya jumawa. Mereka meyakini keberhasilan menguasai Yogyakarta dan menawan hampir seluruh pucuk pimpinan pemerintah Indonesia telah mewujudkan tujuan untuk mengembalikan koloni mereka dan memutar kembali mesin uang yang akan memakmurkan negeri mereka. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak seluruh bangsa. Demikianlah kenyataan yang terus dibawa oleh arus zaman. Keberhasilan agresi militer Belanda kedua nyatanya tidak bisa menghancurkan bangsa Indonesia. 22 Desember 1948, di sebuah desa kecil bernama Halaban di antara Bukit Tinggi dan Payakumbuh, Sumatera Barat, pemerintah darurat diresmikan Safrudin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia yang kala itu tengah bertugas di Sumatera Tengah ini. Mandat pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI diberikan oleh Soekarno sebelum ditawan Belanda di Yogyakarta. Sejak saat itulah, gerilya semesta lintas tengah Sumatera dimulai. Bukan hanya menjalankan perlawanan dengan siasat gerilya di Sumatera, PDRI juga melakukan konsolidasi dengan militer yang tengah bergerilya di Pulau Jawa dan melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri di India sebagai upaya penggalangan dukungan dari kancah internasional. Ya, ketika PDI dinyatakan, Panglima Sudirman mengatakan PDI sebagai apanya, entahlah Oberhofnya, ya.
Dan ini yang menariknya, yang jarang diungkapkan orang selama ini. Ya, jadi pikiran terbalik, orang cenderung menganggap ya mestinya Panglima Besar itu kan mestinya Sudirman, tapi ternyata Sudirman memberikan pengakuan kepada PDRI, komunikasi dengan PDRI itu yang dilakukan. Dan nyaris historiografi selama ini nggak ungkapkan itu, Mbak. Nah, itu yang nyaris ya membuat ya PDRI itu nggak tampil, nggak ada arti apa-apa selama ini. Di Jawa, Panglima Sudirman yang sedang sakit parah terus menyalakan perlawanan. Didukung kemampuan teknis pasukan gerilya yang mumpuni. Selama 7 bulan, pasukan TNI dan rakyat bersatu melawan Belanda. Komunikasi PDRI dengan Jawa Baru mulai terjadi di akhir Januari 1949 dengan memanfaatkan radar AURI di Pelayan. Jalur komunikasi dengan Jawa semakin intensif selama bulan Februari. Konsolidasi ini dilakukan menjelang peristiwa penting yang juga berperan untuk menunjukkan betapa Indonesia masih ada di peta dunia, yakni serangan umum 1 Maret 1949. Jam 6 pagi, sirena pergantian jam malam dibunyikan di seluruh penjuru kota Yogyakarta. Sirena inilah yang menjadi penanda dimulainya serangan umum 1 Maret 1949. Pasukan Tiger Brigade yang tersebar di kota Yogyakarta saat itu benar-benar lengah. Mereka telah memprediksi serangan balik pihak Indonesia, tapi mereka tak pernah menduga serangan balasan lebih besar akan dilancarkan pada pagi hingga siang hari. Pada saat bersamaan, beberapa pasukan yang tergabung dalam Komando Divisi 3 di perbatasan Yogyakarta melakukan serangkaian aksi blokade untuk memperlambat gerakan bala bantuan Tiger Brigade di tengah kota. Sayangnya pertahanan di batas kota tidak berlangsung lama. Sekitar jam 11 siang, pasukan bantuan Belanda dari Magelang di bawah komando Evan Stanton dari pasukan Anjing Nika dan pasukan Gajah Merah, veteran perang di Bali dan Sumatera, memasuki Yogyakarta. Mereka langsung melakukan pengejaran dan pembersihan di sudut-sudut kota. Hanya 6 jam saja, pasukan gerilya Indonesia menguasai kota Yogyakarta. Demikian juga dengan banyaknya korban prajurit dan laskar yang gugur untuk menunjukkan eksistensi bangsa Indonesia. Namun tujuan besar ini juga yang membuat serangan umum 1 Maret atau dikenal juga dengan peristiwa 6 jam di Jogja terpancar luas ke seluruh penjuru dunia. Peristiwa ini menjadi bukti nyata kebohongan militer Belanda yang menafikan kemerdekaan Indonesia. Ketika dunia internasional mengetahui keberadaan pemerintahan Indonesia yang masih hidup dalam bentuk darurat Republik Indonesia, dukungan diplomatik semakin menguat. Seruan solidaritas lantang disuarakan negara-negara di kawasan Asia dan Afrika. Kesamaan nasib dan sejarah sebagai sesama bangsa terjajah menyatukan negara dan bangsa yang baru saja merdeka, dan mereka yang masih berjuang melepaskan diri dari kolonial barat. Koordinasi yang paling penting kan koordinasi dengan Jakarta, koordinasi dengan dunia luar untuk menyatakan kita masih ada. Kan itu yang paling utama, ya. Indonesia masih ada, Indonesia masih ada, kan itu yang digembar-gemborkan oleh radio PDRI baik yang ada di sini atau radio Rimba Raya yang ada di Aceh. Indonesia masih ada, Indonesia masih ada, kan itu apa yang sering dinyatakan. Dan koordinasi atau kebijakan yang dibuat oleh Sapulin Prawira Negara atau PDRI dengan daerah-daerah, dengan Jawa, dengan Aceh, dan dengan luar negeri, itu adalah memang capaian atau kebijakan yang luar biasa dari Sapulin Prawira Negara. Dia tidak menjadikan Sumatera Tengah atau Sumatera Barat aja sebagai
basis dari PDRI tadi, tapi juga tetap menjaga ya yang kita anggap Indonesia pada masa itu. Yang tersisa ya setelah lainnya itu dicaplok oleh Belanda. Serangan umum 1 Maret dan gencarnya pesan radio yang terpancar ke seluruh penjuru dunia memberi tekanan besar kepada Belanda. Apalagi saat itu banyak jurnalis Belanda dan media Barat yang sedang melakukan peliputan di Yogyakarta. Mereka datang untuk meliput kegiatan Dewan Keamanan PBB yang sedang merancang perundingan antara Indonesia dan Belanda. Dewan Keamanan PBB kemudian mengeluarkan maklumat untuk menghentikan perang. Reaksi kecaman terhadap Belanda datang dari penjuru dunia. Bahkan kecaman datang dari para jurnalis Belanda sendiri atas invasi yang dilakukan bangsanya ke Indonesia. 14 April 1949, perundingan antara Indonesia dan Belanda digelar PBB di Hotel Des Indes, Jakarta, sebagai solusi jalan buntu peperangan yang terjadi pada agresi militer kedua. Mr. Muhammad Rum, wakil perundingan dari Indonesia atas mandat Soekarno dan Hatta, Van Rooyen sebagai wakil kerajaan Hindia Belanda, perundingan berlangsung alot sampai akhirnya ditutup dan ditandatangani kedua belah pihak pada 7 Mei 1949. Perundingan yang kemudian dikenal sebagai perundingan Rum-Rooyen ini menyepakati beberapa hal penting. Antara lain, TNI akan menghentikan semua aktivitas gerilyanya. Pemerintah Republik akan menghadiri konferensi meja bundar. Yogyakarta dikembalikan ke tangan Indonesia. Dan angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan segala bentuk operasi militernya serta membebaskan semua tawanan perang. 1 Juli 1949, Yogyakarta telah kembali berada dalam kekuasaan Indonesia secara utuh. Para pemimpin pemerintahan berangsur-angsur dipulangkan ke Yogyakarta. Agustus 1949, delegasi besar Indonesia di bawah pimpinan Bung Hatta bertolak ke Den Haag, Belanda. Delegasi ini mewakili Indonesia untuk satu perundingan menentukan. 23 Agustus 1949, meja ditata melingkar besar, menganga di tengah di gedung Ridderzaal di kota Den Haag, negeri Belanda. Ini jadi penanda dimulainya konferensi meja bundar yang kemudian dikenal sebagai KMB. KMB diikuti oleh lebih 200 peserta yang terdiri perwakilan Indonesia, Belanda, Persatuan Bangsa-Bangsa, serta BFO, Binnenkomst voor Federal Overleg atau Majelis Permusyawaratan Federal, pengelola Republik Indonesia Serikat. Ini adalah perundingan terlama selama masa revolusi terjadi di negeri ini. 2 bulan 10 hari lamanya, Muhammad Hatta jadi pimpinan Indonesia. Syarif Abdul Hamid Al-Qadri jadi pemimpin BFO. Mr. Van Marsteven jadi pimpinan Belanda. Dan Mr. Chritley jadi pimpinan pihak Dewan Keamanan PBB. Perundingan yang berlangsung alot dan sempat buntu ini akhirnya diselesaikan pada 2 November 1949. Semua pihak yang terlibat membubuhkan tanda tangan sebagai penutup konferensi ini.